Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Kita udah nggak pakai atribut, kita pajang semua di belakang ya. Ada box, ada bag, ada jaket-jaket juga ada di belakang. Jadi di episode kali ini langsung aja. Kan di video sebelumnya kita udah membahas nih aplikasi ojol paling recommended, paling top, paling oke kalau misalkan difokusin, dijadiin only satu aplikasi, fokus ke satu aplikasi, minimal on beat 10-12 jam setiap hari, seminggu, libur paling cuma satu hari. Yang top ada di si Gojek. Pilihan kita ya teman-teman. Nah di video kali ini kita akan bikin kontranya dong. Kemarin kan yang terbaik, nah sekarang yang terwadidaw, teraneh-aneh lah pokoknya. Kita nggak bilang terburuk ya teman-teman, karena setiap aplikasi itu sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi memang aplikasi yang akan kita bahas ini ya sudah terkenal dimanapun, di kalangan manapun, di ojol-ojol manapun, di kurir online apapun, paling wadidaw pokoknya ya. Tarifnya di bawah rata-rata, di bawah standar yang lain. Cara mainnya juga ya seada-adanya. Oke, langsung aja. Di antara keempat aplikasi ini yang udah kita bahas, yang udah kita banding-bandingkan, mungkin penilaian kita sama ya. Udah pasti yang paling agak membingungkan, agak aneh-aneh, banyak pernak-perniknya lah, udah pasti si Lalamove. Kalau versi saya, penilaian saya pribadi, kan bisa jadi setiap orang beda-beda gitu kan. Siapa tahu, enggak bang, kalau menurut gue Lalamove lebih baik daripada Gojek, daripada Grab. Ya mungkin itu pengalaman pribadi, bisa jadi gitu ya. Tetap menurut gue si Lalamove ini paling wadidaw. Di antara empat ini paling aneh-aneh, paling banyak surprise-nya ya si Lalamove. Kalau menurut saya pribadi ya. Boleh banget dikoreksi, boleh banget dibantah-bantah di kolom komentar juga boleh banget. Karena memang history atau pengalaman atau yang kalian dengar, yang kalian tahu itu bisa jadi berbeda ya teman-teman. Lo alasannya apa bang? Menurut abang si Lalamove ini aplikasi yang paling wadidaw. Yang pertama, yang paling kena dimanapun dibandingkan dengan aplikasi apapun, dari segi argo yang paling inti dari apapun ini aplikasi, udah pertama itu paling aneh itu di argo teman-teman. Udah fix Lalamove ini argonya di bawah yang semuanya ini, di bawah Shopee, di bawah Grab, di bawah Gojek ya, yang regulernya ini. Dan memang agak anehnya di sini itu si Lalamove nih, di aplikasi itu tertulis kok 2.300 per kilometer kotor. Tapi kenyataannya di lapangan paling cuma 1.800, bahkan nggak sampai 2.000 per kilometer. Ini aja udah menjadi perbedaan yang signifikan antara aplikasi dengan real yang ada di jalan, yang ada di aplikasi itu sendiri gitu. Padahal SOP-nya udah ada jelas di situ, tapi ya nggak segitu gitu kenyataannya. Bersihnya berapa bang? Ya bersihnya paling di 1.300, 1.400. Makanya kita sering bilang, bersihnya si Gojek itu kotornya Lalamove. Ini pun kadang-kadang nggak sampai kalau 1.800 teman-teman. Gitu ya. Makanya dari segi argo udah pasti paling aneh lah gitu. Bahkan dia sendiri SOP-nya nggak sesuai gitu ya. Menurut gue sih anehnya seperti itu ya teman-teman. Potongan udah tidak usah dibicarakan lagi. Siapapun pasti tahu. Potongannya udah gede banget dah. Pokoknya nih kalau misalkan anak Gojek atau anak Grab atau anak Shopee biasa main satu akun tembakan nih biasa-biasa aja gitu kan, terus ternyata lagi anyap lalu dia install aplikasi Lalamove, akan sedikit terkaget-kaget, terheran-heran karena melihat argonya yang segitu dengan potongan yang cukup besar gitu ya. Tapi ingat slogan Lalamove ini, kalau cocok ya ambil silahkan, kalau nggak cocok nggak usah diambil. Kalau udah dibegituin bagaimana bisa kita melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kalau di sini aplikasinya memang ya kalau mau silahkan bawa, kalau nggak ya nggak usah dibawa gitu ya. Yang kedua, cara mainnya teman-teman. Lah kan enak bang, Lalamove bisa sortir semua mau kita, betul kalau dari situnya. Cuman tidak ada kejelasan dari cara mainnya ini, dari sistem lelangnya. Cepet-cepetan tidak menjamin teman-teman. Rating bagus kadang-kadang juga tidak menjamin. Gitu. Apalagi kalau sekarang dia mulai sensitif teman-teman ya. Gue nggak tahu, mungkin karena namanya udah banyak, drivernya juga udah banyak banget. Karena dulu pas awal-awal gabung kita kan tahu sendiri, dia lawannya itu paling cuman Borzo, Mr. Speedy, udah nggak kesentuh bang Gojek, Grab. Kalau sekarang nih customer ini udah pada pindah ke sini untuk main barang, banyak yang pindah, banyak banget gitu ya. Karena kita orang lapangan, kita sering ngobrol dengan customer gitu. Karena kalau dia itu bermain dengan harga gitu, ngadu harga ya tentu jauh lebih murah gitu kalau dibandingkan dengan ini, walaupun ya ada plus minusnya juga gitu ya. Kita belum bicarakan di sini ya, nggak enak kita.
Gitu, jadi sistemnya nggak jelas, cepet-cepetan nggak tentu nggak ngaruh. Kadang-kadang kita yang duluan tapi yang dapat yang belakangan ada, mungkin karena ratingnya jauh lebih bagus ada, mungkin karena historinya di situ ada, bisa jadi gitu. Jadi nggak ada kejelasan. Beda dengan si Borzo atau Mr. Speedy. Kalau Borzo atau Mr. Speedy itu dia cepet-cepetan teman-teman. Pokoknya kita ada orderan, kita coba duluan, udah pasti kita dapat. Nah itu sistemnya lebih jelas. Makanya kita standby pun kalau kita jauh lebih cepat, udah pasti kita dapat. Kalau di sini belum tentu, gitu. Itu yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, masalah rute ini. Nah, kalau untuk rute yang ke dalam-dalam, kalau di area gue nih, area gue kan area pinggiran. Nah, itu banyak banget yang masih belum kejangkau, teman-teman. Bedanya itu masih di sekitar 1 kilometer lebih. Jadi masih jauh, gitu ya. Karena kita mesti area pedalaman. Kemudian kalau di kota sekarang, yang gue rasakan udah mulai sangat baik gitu jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kan kita bisa membandingkan nih kan, kalau dulu-dulu aneh kebun raya Bogornya suruh diterobos sama dia gitu ya. Kalau sekarang udah nggak terlalu seperti itu teman-teman ya. Walaupun kalau kita di pinggir ya kadang-kadang koreksinya bisa sampai 1 kilometer lebih gitu. Makanya jika dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi pesaingnya, ya tentu masih kalah kalau menurut gua, karena dia secara histori memang jauh lebih awal dan lebih udah masuk ke dalam-dalam gitu kalau secara mapping. Nah yang terakhir, secara customer, gue nggak tahu kalian pernah merasakan ini apa enggak. Gue bisa merasakan ini karena kita main banyak akun teman-teman ya. Kita main banyak akun, kita sering dapat juga di spot-spot atau misalkan tempat pick up yang memang rame di situ ordernya. Nah kadang-kadang customer si lampu ini agak aneh sendiri teman-teman. Anehnya gimana bang? Dia kan argo dibanding semua ini dia paling rendah, paling murah teman-teman. Tapi kadang-kadang bawaannya malah yang paling gede. Gue nggak tahu, mungkin mindset di customer itu driver lampu tuh kuat-kuat. Driver lampu tuh mauan, pokoknya rajin banget. Gue nggak tahu mindsetnya seperti itu mungkin ya. Karena memang nih, contoh, ini kita sedikit kasih gambaran aja. Ada misalkan 3 driver nih, 1 Grab, 1 Gojek, 1 Lalamove. Yang Grab dikasih segede kardus Indomie, yang Gojek dikasih segede kardus Indomie. Nah Lalamove bisa 3 kali lipatnya teman-teman, bisa 2 kali lipatnya. Makanya gue agak bingung lah. Kalau mau, misalkan si Gojek paling gede nih, ya udah kasih Gojek orderan yang paling gede gitu kan. Lah ini malah si Lalamove yang paling gede barangnya, tapi argonya paling kecil. Gue nggak tahu nih, mindset ini mungkin sudah terbentuk dari customer, gue nggak tahu gitu ya. Kalau yang soal ini, karena memang nggak semua customernya seperti itu, tapi sering banget gue kejadian seperti itu gitu. Aplikasi-aplikasi yang argonya jauh lebih besar dapat barang kecil, si Lalamove argonya lebih kecil tapi dapat barangnya besar, malah terbalik. Dan memang kalau soal pemberian uang tip-tip itu tergantung customer kalau menurut gue. Kadang ada yang bilang, bang customer Lalamove ini enak royal. Ada juga yang bang customer Lalamove ini pelit-pelit gitu ya, jadi bayarnya seadanya. Itu memang keseringan terjadi seperti itu. Jadi beda-beda ya teman-teman, kalau itu tergantung pribadi masing-masing. Ditambah dengan dia withdraw WD-nya itu H+1 teman-teman. Itu yang menjadikan dia aplikasi yang paling wadidaw yang kita pilih. Ini real time, ini real time, ini real time, semuanya real time. Ini dia doang H+1. H+1 pun belum tentu berhasil. Kadang-kadang suka ada yang gagal gitu. Pernah mengalami gagal? Kalau pernah komen di bawah bang gitu. Kita udah nunggu H+1 udah setengah hari, taunya dapat notif gagal. Repot lagi bang, sumpah dong, kesel kalau kayak gitu kan. Gue nggak tahu nih dia kapan bisa WD-nya. Ya kalau misalkan nggak H+1 2 jam 3 jam kayak gitu kan, masih di hari yang sama. Jadi orderan yang Nutuna itu cepet hilang juga gitu. Itu sih bang keluh kesah gue ya terkait aplikasi ini. Itu yang kita ceritain, banyak yang minusnya. Semoga bisa jadi perbaikan ya, walaupun harapannya tidak terlalu besar, sangat tidak besar ya tentu. Ya semoga bisa terdengar lah mungkin gitu kan. Itu mungkin yang perlu diperbaiki dari aplikasi ini. Makanya kalau secara urutan, kalau dari gue pribadi ya teman-teman, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 gitu. Kenapa? Kalau yang ke-1 kemarin kita udah bahas. Ini ke-1 dan ke-2 ini mirip-mirip sebenarnya teman-teman. Hanya beda sedikit-sedikit. Nah ini yang ke-3 dan ke-4, si Shopee pun ke-3. Kenapa dia ke-3? Karena dia insentif masih ada teman-teman. Insentif masih kecang, tupo-tupo. Di antara yang lain ini paling gampang si Shopee gitu. Apalagi kalau di area rame. Terus minusnya apa bang? Kok di nomor 3 nggak di nomor 2? Ini kan padahal insentif nggak ada. Kalaupun ada ini susah gitu kan dapetinnya kadang-kadang.
Satu, dari kematangan aplikasi teman-teman. Shopee ini belum ada tujuan searah, belum ada pemilihan opsi layanan. Jadi kalau misalkan kita nggak mau ambil same day, nggak bisa kalau di Shopee, harus sortir secara manual. Dan dia aplikasinya sangat-sangat sensitif teman-teman. Kita lewatin 3 orderan, 4 orderan udah pasti banned 3 hari. Banned 3 hari, kalian off narik 3 hari, kehilangan pendapatan, kehilangan mata pencaharian. Dan lagi dia dapat poin gitu, poin 25 teman-teman gitu ya. Makanya aplikasi Shopee ini sangat-sangat sensitif. Nah, dia juga udah mulai sensitif sekarang gitu. Tapi kalau dibandingkan ini, Argo ya jauh lebih enak si Shopee. Tupo-tupo juga masih enak Shopee. Makanya Shopee kita taruh di nomor 3, dia di nomor 4 gitu. Bang, kalau Maxim, kalau InDriver di nomor berapa bang? Kita nggak main bang kalau yang sekarang gitu kan. Karena kita udah nggak main penumpang. Jadi kita nggak berani ngasih rating, nggak berani ngasih komentar gitu. Mungkin nanti kita akan coba ajak teman kita yang main di Shopee, main di InDriver atau main di Maxim, kita akan coba tanya-tanya gitu ya. Kalau kita sendiri, kita nggak berani ngasih rating kalau misalkan kita udah nggak main gitu ya. Dulu kita main InDriver, tapi kan sekarang udah nggak main gitu. Jadi kita nggak tahu update-nya seperti apa. Oke? Kalian setuju nggak dengan klasmen sementara ini gitu ya? Klasmen menahun. Ke-1, kedua, ketiga, keempat. Oke, semua aplikasi ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tadi udah kita jelaskan secara singkat. Kalau kalian setuju boleh komen. Kalau kalian nggak setuju mungkin, ya bang menurut gue sih Lalampu nomor 1, Gojek nomor 3 gitu sih ya. Boleh banget langsung komen di kolom komentar alasannya kenapa. Siapa tahu bisa bertukar pikiran. Karena kemarin juga banyak yang berkomentar pengen baru-baru jadi driver ojol atau driver untuk kurir online ini gitu. Semoga bisa memberikan gambaran. Oke? Itu aja di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalau ada kata-kata yang kurang pantas, boleh banget dikoreksi di kolom komentar. Kita saling memaafkan karena di sini channel santuy teman-teman ya. Kita bertukar pikiran secara santuy. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.